Good morning, brother and sister. As we start our chapel in this morning, let's invite the Holy Spirit by silent prayer. Amen. For the opening prayer will be led by Joshua. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for your blessing to us. Now we will start a chapel program. Please bless of the begin until the end. Please bless our speaker to tell what us well. Thank you, Father. In the name of Jesus, we pray. Amen. Now we will listen the special song by Merlin. Let's prepare our heart to listen the sermon by Pendeta Antonius. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kalian berada. Tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan karena berkat-berkat Tuhan masih nyata dalam kehidupan masing-masing kita. Terlebih pagi hari ini kita akan memulaikan mendengar suara Tuhan. Dan tentunya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang penuh kasih yang ada di dalam kerajaan sorga, ketika hamba-Mu rindu membentangkan firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi kami semua, bahkan anak-anak dimanapun mereka berada, di saat mereka mendengarkan suara Tuhan. Berkati kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus. Biarlah apa yang kami dengar boleh tertanam dalam pikiran kami, dan Tuhan boleh sanggupkan kami
untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, satu judul yang kita akan dengar bersama-sama firman Tuhan ini adalah anak penurut. Tentunya kita sebagai anak-anak rindu untuk menjadi seorang anak penurut. Bahkan orang tua masing-masing kita, dimanapun mereka berada pada saat ini, tentunya mereka juga akan bangga, juga akan begitu merindukan untuk memiliki anak yang penurut. Pada saat ini ada sebuah cerita di mana ada seorang bapak dan memiliki seorang istri. Bapak ini sudah berumur pada usianya, dan ketika dia mengharapkan satu anak di dalam pernikahan mereka, karena mereka sudah lanjut usia, maka ada satu firman yang sudah diberikan kepada Tuhan pada bapak ini. Nanti saya akan bertanya, siapakah bapak ini? Firman Tuhan berkata demikian, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman Tuhan kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Bapak ini mencoba di tengah malam, sementara ia ada di sebuah tempat, melihat ke atas, di mana banyak bintang-bintang di langit. Tetapi yang ada di dalam hatinya, bagaimana saya bisa memiliki keturunan yang banyak, sedangkan saya sudah lanjut usia, dan istri saya pun juga demikian. Oleh sebab itu, mari kita lihat, bapak ini sudah tua, umurnya hampir 100 tahun, dan istrinya juga sudah tua, dan secara manusia, bapak dan ibu ini tidak bisa memiliki anak. Tetapi bapak ini percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, bahwa ia akan memiliki keturunan yang banyak seperti bintang-bintang di langit. Anak-anak, siapakah bapak ini? Mari kita lihat cerita selanjutnya. Nah, betul, ketika anak yang ditunggu-tunggu begitu lama lahir, dan anak ini diberi nama Ishak. Tentunya kalau kita tahu anaknya bernama Ishak, siapakah bapak tua ini? Bapak tua ini tidak lain dan tidak bukan adalah benar, Abraham. Baik, ceritanya begitu singkat, dan kita akan lihat bagaimana sebenarnya Ishak ini boleh bertumbuh. Nah, pada waktu Ishak ini bertumbuh menjadi besar, Tuhan berfirman kepada ayahnya Ishak yang bernama Abraham. Firman Tuhan berkata demikian di dalam Kejadian 22 ayatnya yang kedua. "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat berapa lama Bapak Abraham menunggu kelahiran seorang anak yang bernama Ishak. Begitu lama, lama sekali. Dan setelah Ishak ini lahir, lalu tumbuh menjadi besar, tiba-tiba Tuhan memerintahkan kepada ayahnya Ishak yang bernama Bapak Abraham untuk membawa anak yang dikasihinya, anak satu-satunya yang adalah pemberian Tuhan, untuk dikorbankan di salah satu gunung di satu tempat yang bernama Moria. Mungkin saja kalau anak-anak duduk bersama-sama dengan orang-orang tua pada pagi hari ini, tentunya kita sebagai anak juga tidak mau untuk dipersembahkan di sebuah gunung. Bahkan orang tua kita yang mengasihi kita pun tidak akan pernah mau untuk mengorbankan anak yang dikasihi, seperti anak-anak yang di rumah, untuk dikorbankan di sebuah gunung. Ini sebuah perintah yang tidak masuk akal. Tetapi
Bapak Abraham menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika satu malam setelah firman Tuhan ini didapatkan oleh Bapak Abraham, dia kembali ke kemahnya, dia kembali ke rumahnya, dia mendapati Ishak ada di kamarnya. Dan apa yang kita tahu adalah Bapak Abraham mencoba untuk datang di dalam kamar Ishak. Ia ingin memeluk Ishak anaknya. Bahkan ia ingin membangunkan Ishak. Dia berkata, Ishak, Ishak, bangun. Aku disuruh oleh Tuhan untuk membawa engkau ke salah satu gunung di tanah Moria. Dan aku akan mempersembahkan engkau. Tetapi itu terhalang ketika Bapak Abraham melihat wajah Ishak yang begitu tenang dalam tidurnya yang begitu nyenyak. Bapak Abraham tidak tega untuk membangunkan Ishak. Lalu dengan berat hati dia berpikir, kepada siapa saya harus menceritakan ini? Kepada siapa dia harus mengatakan hal ini? Lalu dia mencoba untuk pergi ke istrinya. Tetapi dia tidak melakukannya. Karena Bapak Abraham takut kalau saja dia memberitahukan istrinya, maka istrinya akan melarang untuk membawa Ishak ke sebuah gunung di tanah Moria dan mempersembahkannya di sana. Karena Ishak seorang anak yang dikasihi. Karena Ishak seorang anak yang dibanggakan. Tapi satu pagi, akhirnya Bapak Abraham membangunkan Ishak. Lalu berkata, Ishak, Ishak, bangunlah. Tadi malam ayah diberitahukan oleh Tuhan supaya membawa engkau ke sebuah gunung di tanah Moria dan mempersembahkan engkau di sana. Apakah engkau mau, anakku? Ishak menjawab, iya Bapak, karena Tuhan yang menyuruh. Maka yang terjadi adalah Ishak mempersiapkan kayu-kayu yang harus dibawa ke gunung di sebuah tanah Moria. Lalu ketika dia sudah mempersiapkan kayu-kayunya, diletakkan di atas keledai dan disertai oleh 2 orang hamba Bapak Abraham. Mereka pun berangkat ke gunung Moria. Nah, setelah dalam perjalanan, tiba satu ketika, keledai itu tidak bisa naik ke sebuah gunung. Dan akhirnya kayu itu harus dibawa sendiri oleh Ishak. Dan sepanjang perjalanan, Bapak Abraham tunduk kepala. Dia bersedih, dia bingung sambil membawa belati ada di tangannya dan pedupaan di tangan satunya. Ketika berjalan dan berjalan, Ishak pun tidak menaruh satu pemikiran bahwa yang sebenarnya dia yang harus dikorbankan. Tetapi dia adalah anak yang menurut. Dia selalu menuruti perintah ayah dan ibunya. Dan ketika dia disuruh membawa kayu, dia pun berjalan membawa kayu. Dan dilihat wajah ayahnya begitu sedih. Lalu dia berkata, ayah, jangan bersedih. Semangat, ayo. Ini perintah Tuhan. Kita harus laksanakan dengan penuh sukacita. Bapak Abraham melihat wajah Ishak dipenuhi dengan sukacita dibandingkan wajahnya sendiri yang penuh dengan kesedihan. Akhirnya dia mencoba untuk merubah wajahnya sedemikian rupa cerianya supaya menutupi kesedihan hatinya di mana ia harus mengorbankan anaknya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah Ishak. Ishak memberikan teladan. Dia adalah seorang anak, memberikan teladan kepada anak-anak yang di rumah dan dimanapun anak-anak berada. Jadilah anak yang menurut kepada orang tua, terlebih menurut kepada Tuhan. Karena ada satu janji berkat yang luar biasa. Anak-anak akan diberkati menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang bertumbuh secara mental, fisik, dan rohaninya. Dan anak-anak akan diberkati di dalam pendidikan, akan sukses
dan tentunya Tuhan akan memberkati sukses di dalam kerajaan surga. Nah, Ishak selain menurut kepada orang tuanya, Ishak ternyata juga suka membantu apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Buktinya apa? Ketika Bapak Abraham mencoba menyusun batu-batu untuk mezbah bakaran, Ishak pun membantu di sana. Dia mengangkat batu dan dia meletakkan satu persatu, membantu Bapak Abraham yang sudah tua. Anak-anak, tentunya kalian yang di rumah suka membantu orang tua, bukan? Kalau belum, ayo hari ini dan selanjutnya suka membantu orang tua. Kalau mamanya menyuruh mencuci piring, bilang apa? Ya mama. Kalau papanya suruh, ayo belajar. Iya papa. Karena anak yang menurut adalah anak yang diberkati oleh Tuhan. Dan nantinya akan disayang oleh orang tua. Nanti kalau sudah menurut kepada orang tua sayang, dapatnya apa? Dapatnya pasti dapat hadiah. Nah, tentunya kita akan senang sebagai anak-anak. Oleh sebab itu, firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, apa di sana katakan? Taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi, kalau anak-anak menurut, anak-anak taat kepada orang tua dalam segala hal. Bayangkan dalam segala hal. Kalau nanti ada anak-anak di rumah, ada yang namanya Daryl di sana, kalau disuruh sapu rumah, mau nggak? Daryl sudah jawab mau katanya. Kalau Merlin suruh cuci piring, mau nggak kira-kira? Mau juga. Berarti anak-anak yang di rumah pasti diberkati oleh Tuhan. Karena anak yang menurut, anak yang taat, pasti indah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, satu kesimpulan yang harus menjadi pelajaran bagi anak-anak di rumah, mungkin juga menjadi pelajaran bagi orang tua. Bapak Abraham dikenal dengan seorang orang tua yang menurut kepada Tuhan. Dan ketika dia memiliki anak yang menurut kepada orang tua. Oleh sebab itu, mari orang tua, jadilah teladan di dalam penurutan. Maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang menurut. Lalu untuk anak-anak di rumah, jangan lupa untuk selalu taat kepada orang tua, menurut kepada orang tua. Karena apa? Karena bagaimana kita harus belajar menurut kepada Tuhan, belajarnya adalah kita harus menurut kepada orang tua. Selalu dikasihi dan disayang oleh Tuhan, serta semua orang. Itulah ketika anak-anak akan menjadi anak penurut. Jika anak yang menurut kepada orang tua dan terlebih kepada Tuhan, maka berkat Tuhan yang selalu berlimpah akan menjadi bagian anak-anak. Tuhan memberkati anak-anak dan para orang tua dimanapun berada. Amin. Thank you for beautiful message. To the closing song by Merlin. Yang terbaik dalam kata
prayer will be led by Pendeta Antonius. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih yang ada di dalam kerajaan sorga, ketika pekabaran firman Tuhan boleh menjadi bagian kami, ada satu nasihat bagi kami sebagai orang tua. Biarlah kami menjadi orang tua seperti Bapa Abraham, yang memberikan teladan di dalam penurutan, sehingga ketika kami sebagai orang tua rindu memiliki anak yang menurut, maka kami akan memiliki anak yang menurut karena kami adalah orang tua yang menurut kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, Engkau sudah berikan tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kami. Bahkan Engkau sudah mempercayakan kami sebagai guru-guru juga mendidik anak-anak yang Engkau kirim di sekolah ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak di dalam segala hal. Jadikanlah mereka anak-anak yang menurut kepada orang tua, terlebih menurut dan setia kepada Tuhan. Biarlah anak-anak ini bertumbuh seperti Ishak sampai ia lanjut usia. Mereka sebagai anak-anak pewaris kerajaan sorga. Berkati ya Tuhan anak-anak di dalam pendidikan mereka, di dalam kesehatan mereka, bahkan di dalam angan-angan dan cita-cita mereka. Biarlah kesuksesan dan keberhasilan belaka boleh menyertai mereka sampai hari ini dan akan datang, bahkan sampai di dalam kerajaan sorga. Terimalah kami sebagaimana kami ada ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. This chapel program is over. God bless us and have a nice day.